kelompok 2 akan membahas tentang teori investasi dan ekspektasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan saya. Nama saya Justin Pratisya Salim, NIM 2021-008, dan rekan saya Putri Handayani 2021-115, dan Devi Madito 2021-117. Pengertian teori investasi dan ekspektasi. Teori investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Teori ekspektasi adalah permasalahan ekspektasi pertama kali disampaikan oleh Keynes melalui argumennya bahwa adanya ekspektasi yang membuat mekanisme konvergensi ke full equilibrium kurang bisa dipastikan. Jenis investasi. Jenis investasi ada 8. Yang pertama, real asset. Yang kedua, financial asset. Yang ketiga, investasi autonomous. Yang keempat, investasi induced. Yang kelima, investasi modal asing. Yang keenam, investasi dalam negeri. Yang ketujuh, investasi portofolio. Yang kedelapan, investasi langsung. Nah, jenis-jenis investasi berdasarkan asetnya. Yang pertama, real asset. Investasi yang berwujud seperti gedung, kendaraan, dan lain-lainnya. Kalau financial asset, itu contohnya seperti dokumen, surat-surat, klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap sebuah aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Kemudian jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. Itu ada investasi autonomous, yaitu investasi yang dipengaruhi pada tingkat pendapatan yang sifatnya spekulatif. Contohnya, pembelian surat-surat berharga. Nah, ada juga investasi induced, yaitu investasi yang dipengaruhi oleh keinginan permintaan akan barang dan jasa dan dalam tingkat pendapatan. Contohnya, penghasilan transitory, yaitu suatu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja seperti bunga dan sebagainya. Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya, yaitu ada investasi modal asing dan investasi modal dalam negeri. Selanjutnya, jenis investasi berdasarkan bentuknya, yaitu ada investasi portofolio. Investasi portofolio itu dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, contohnya seperti pada saham dan obligasi. Yang kedua, itu ada investasi langsung. Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli total, atau mengakuisisi sebuah perusahaan. Jenis ekspektasi. Jenis ekspektasi ada 4. Yang pertama, static expectation. Yang kedua, adaptive expectation. Yang ketiga, perfect foresight. Yang keempat, rational expectation. Jenis expectation ini yang pertama, static expectation, yaitu merupakan modal yang paling sering di mana pelaku ekonomi berekspektasi tentang variabel ekonomi di masa depan. Sama persis dengan apa yang terjadi sama masa lalu. Misalnya, tingkat inflasi Indonesia tahun 2013 adalah 7%. Maka masyarakat berekspektasi bahwa inflasi di tahun 2014 adalah sama, yaitu 7%. Pelaku ekonomi diasumsikan tidak rasional dengan selalu melakukan kesalahan yang sistematis. Yang kedua, adaptive expectation hypothesis. Pendekatan ini tidak terlalu kompleks dan memiliki konsistensi dalam jangka panjang, dalam arti bahwa pada akhirnya bisa didapatkan nilai yang benar. Misalnya, ketika tingkat inflasi meningkat 2 kali lipat, dalam konteks pendekatan ini, maka inflasi di masa yang akan datang pada akhirnya akan meningkat 2 kali lipat juga. Namun, butuh waktu untuk mencapai hasil akhir tersebut dan artinya dalam jangka pendek tidak konsisten dan terjadi kesalahan yang sistematis. Kemudian, perfect foresight. Seorang individu diasumsikan sangat adaptif dalam melakukan peramalan sehingga tidak pernah melakukan kesalahan dalam ramalan sebuah variabel ekonomi. Hipotesis ini merupakan sisi ekstrim lainnya dari static expectation.
antara static expectation dan perfect foresight. Di tengah-tengahnya terdapat adaptive expectation. Yang keempat, rational expectation. Pada tahun 70-an dan 80-an, kebijaksanaan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Keynes telah gagal total dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi. Kegagalan tersebut menimbulkan pemikiran ekonomi baru yang disebut aliran gelombang. Aliran ini meninjau kembali premi-premi yang digunakan kubu Keynes atau orang-orang yang mengikuti ajaran Keynes, yaitu perlunya campur tangan pemerintah sebagai penerapan kebijaksanaan dan pengaruh ekspektasi terhadap pola konsumsi masyarakat. Selanjutnya ada tujuan investasi. Tujuan investasi yang pertama, untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode, yaitu antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan melalui pemilikan sebagai ekuitas suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya sebagai bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaannya sejenis. Yang keenam, untuk menjaga hubungan antara perusahaan. Selanjutnya ada tujuan ekspektasi, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil bisa efektif dan efisien. Kapasitas produksi nasional yang tumbuh dapat mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, salah satunya untuk memperbaiki situasi investasi. Manfaat investasi. Yang pertama, bisa menjadi potensi penghasilan jangka panjang. Yang kedua, bisa menanggulangi inflasi. Yang ketiga, bisa memberikan sebuah penghasilan yang tetap. Yang keempat, dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan. Yang kelima, dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan Anda. Faktor yang mempengaruhi laju investasi. Yang pertama, pengaruh nilai tukar. Yang kedua, pengaruh tingkat suku bunga. Yang ketiga, pengaruh tingkat inflasi. Dan yang keempat, pengaruh infrastruktur. Faktor yang mempengaruhi laju investasi. Yang pertama, pengaruh nilai tukar. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada aborsi domestik atau yang dikenal dengan expenditure reduction effect. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai real aset masyarakat yang disebabkan dengan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala di atas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran atau alokasi modal pada investasi. Pengaruh tingkat suku bunga. Tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal atau input lain untuk menghasilkan output atau barang final. Yang ketiga, pengaruh tingkat inflasi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Yang keempat, pengaruh infrastruktur. Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam jangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat. Macam-macam investasi. Yang pertama, properti. Yang kedua, emas batangan. Yang ketiga, asuransi. Dan yang keempat, saham. Macam-macam investasi. Yang pertama, properti. Untuk properti misalnya, kita bisa lihat bahwa harga dari properti dari tahun ke tahun terus-menerus naik. Tetapi, untuk investasi di bidang ini tidaklah mudah, karena membutuhkan modal yang cukup besar dan tentu saja kita harus punya banyak pengetahuan mengenai properti. Yang kedua, emas batangan.
Kemudian untuk emas, rasa investasi bidang satu ini cukup aman. Tetapi keuntungan yang didapat juga tidak terlalu besar. Karena perubahan harga emas ini relatif kecil karena perekonomian yang sudah mulai stabil. Yang ketiga, asuransi. Selama kita memegang polis asuransi, selain kita investasi, kita mempunyai jaminan untuk kalau terjadi sesuatu terhadap misalnya kita sakit, kecelakaan, dan sebagainya. Jadi asuransi ini berfungsi utamanya untuk perlindungan. Yang keempat, saham. Untuk berinvestasi di bidang saham ini, kita harus mempunyai kemampuan untuk melakukan analisa terhadap saham. Bagaimana keadaan suatu perusahaan, apakah akan mengalami kerugian, atau perusahaan dapat terus berjalan. Semua ini sangat diperlukan untuk investasi di bidang saham ini. Resiko investasi ada 5. Yang pertama business risk, yang kedua financial risk, yang ketiga liquidity risk, yang keempat exit risk, dan yang kelima country risk. Resiko investasi yang pertama business risk, kemungkinan kerugian yang diderita perusahaan karena keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, financial risk, risiko yang ditimbulkan dari cara perusahaan membiayai kegiatannya, misalnya penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan. Yang ketiga, liquidity risk, adanya ketidakpastian yang timbul pada saat sekuritas berada di pasar sekunder. Yang keempat, exchange risk, risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negaranya. Yang kelima, country risk, risiko ini berkaitan dengan kestabilan politik serta kondisi lingkungan perekonomian di suatu negara. Selanjutnya, faktor-faktor penentu keberhasilan investasi. Yang pertama, perkiraan keadaan perekonomian. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh pengusaha atau perusahaan. Yang keempat, pendapatan nasional. Faktor-faktor penentu keberhasilan investasi. Yang pertama, perkiraan keadaan perekonomian merupakan alasan yang dipertimbangkan oleh investor. Bila dari perkiraan tersebut, kondisi perekonomian menunjukkan kondisi yang lebih baik, investor tentu mau menanamkan modalnya. Yang kedua, perkembangan teknologi. Alat-alat produksi mengalami perkembangan teknologi, misalnya mesin cetak uang yang lama dengan yang modern. Akibatnya, mesin cetak harus diganti dengan yang baru. Semakin banyak perkembangan teknologi, alat-alat produksi yang lama semakin tertinggal, sehingga investasi pun perlu diperbanyak. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh pengusaha atau perusahaan. Keuntungan bisa mendorong investasi yang lebih banyak. Jika keuntungannya sedikit, investasi cenderung sedikit, karena ketersediaan dana yang hanya bisa diperoleh dari pinjaman yang jumlahnya tentu saja terbatas. Namun, bila keuntungan perusahaan banyak, ditambah pula dengan pinjaman, tentu investasi juga akan banyak. Yang keempat, pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang tinggi merupakan indikasi bahwa pendapatan masyarakat juga tinggi. Pendapatan masyarakat yang tinggi membuat mereka cenderung mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan, sehingga keuntungan perusahaan juga meningkat. Karena keuntungan yang meningkat, perusahaan yang berinvestasi semakin banyak. Resiko investasi. Yang pertama, nilai waktu dari uang nilai sekarang atau present value. Misalnya, investasi awal mempunyai 100 juta. 5 tahun yang akan datang, nilai nominal menjadi 161 juta. Dan apakah 161 juta akan lebih besar dari 100 juta? Pertanyaannya, tingkat pengembalian yang diharapkan adalah 15%. Penyelesaian. ZT atau future value, besarnya pokok dan bunga pada tahun ke-N, sama dengan ZO atau present value, besarnya pokok pinjaman 1 ditambah R, atau tingkat bunga, dan T yaitu jumlah tahun. ZT yaitu 161, ZO yaitu 100, 1 ditambah R, T yaitu 5. Log 161 sama dengan log 1 ditambah R. Log 161 yaitu 2,2068 sama dengan 2 log 1 ditambah R. 5 log 1 ditambah R sama dengan 0,2068. Log 1 ditambah R yaitu sama dengan 0,0414
nanti log 1 ditambah R sama dengan 1,10. Jadi tingkat bunganya yaitu 0,1. Dan untuk mencari nilai waktu dari uang nilai masa mendatang atau future value, F yaitu nilai mendatang dari investasi yang diharapkan, A yaitu nilai awal investasi, 1 ditambah R yaitu faktor diskonto atau suku bunga, T yaitu jangka waktu investasi. F sama dengan A100, 1 ditambah R 0,15, T yaitu 5, F sama dengan 100 dikali 2,01, F sama dengan 201 juta.